Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edu dan Inov. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai konsep dasar PPh 21. Seperti yang kita tahu, sebagai seorang pekerja, PPh 21 merupakan nominal yang selalu muncul di slip gaji yang penuh dengan misteri. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan inilah saya akan menjelaskan konsep dasar dalam melakukan perhitungan PPh 21. Sebelum kita masuk ke dalam proses perhitungan, saya akan menjelaskan dahulu konsep dasarnya, dari mulai pengertian pajak hingga mekanisme pemotongan PPh 21. Sahabat edukasi, dasar perhitungan PPh 21 semua tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 32/PJ tahun 2015. Jadi, sahabat sekalian bisa lihat sendiri secara lebih lengkap dalam peraturan yang sudah diposting di situs resmi pajak.go.id. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, ada baiknya sahabat edukasi jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar channel terus berkembang dan dapat terus berbagi edukasi dan inovasi untuk semuanya. Oke, next. Dalam identifikasi transaksi PPh pasal 21 ada namanya WP dalam negeri. Yang dimaksud WP adalah wajib pajak. Dalam hal ini adalah orang pribadi. Lalu ada penghasilan yang diterima. Maksudnya adalah penghasilan dari pekerjaan, baik berupa gaji atau upah, tunjangan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sahabat edukasi, dalam kita memahami konsep dasar PPh 21, ada yang namanya penentuan golongan penerima penghasilan. Yang pertama adalah pegawai. Pegawai ini ada dua macam. Yang pertama adalah pegawai tetap atau penerima pensiun, dan yang kedua adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kedua adalah bukan pegawai. Yang ketiga adalah peserta kegiatan, lalu peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, THT, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, dan yang terakhir adalah mantan pegawai. Dalam penentuan golongan penerima penghasilan, yang dimaksud dengan pegawai adalah orang pribadi bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, melakukan suatu pekerjaan, memperoleh imbalan berdasarkan periode tertentu, penyelesaiannya pekerjaan atas ketentuan lain, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Nah, dalam pegawai tetap itu ada tiga. Yang pertama adalah pegawai menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Lalu yang kedua adalah termasuk anggota dewan komisaris dan dewan pengawas. Dan yang ketiga adalah termasuk pegawai yang bekerja menurut kontrak dalam jangka waktu tertentu. Nah, pengertian dari pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu adalah hanya menerima penghasilan bila bekerja atau no work no pay. Lalu yang kedua adalah menurut jumlah hari bekerjanya, jadi sesuai dengan jumlah hari dia bekerja ya dia dibayar. Lalu adalah menurut jumlah unit hasil pekerjaan, berarti berdasarkan volume pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah menurut penyelesaian suatu pekerjaan, biasanya pekerja borongan seperti itu. Sahabat edukasi semuanya, di dalam perhitungan PPh 21, peran NPWP atau nomor pokok wajib pajak sangat berarti untuk menentukan besaran tarif progresif pasal 21. Tarif progresif pasal 21 ini tertuang pada tarif pasal 17 PPh 21. Ketika karyawan tidak atau pegawai tidak memiliki NPWP, itu dia 20% lebih tinggi dari tarif sebenarnya.
atau 120% dikali tarif sebenarnya. Tapi ini hanya berlaku bagi pemotongan PPh pasal 21 tidak final. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita memiliki NPWP itu banyak sekali kemudahan. Bagi teman-teman semuanya yang memang belum punya NPWP, silahkan dibuat agar teman-teman mendapatkan benefit potongan yang lebih rendah dibandingkan rekan-rekan yang belum mempunyai NPWP. Slide selanjutnya adalah mekanisme pemotongan pasal 21 pegawai tetap. Ada 3 hal yang akan kita bahas saat ini adalah yang pertama adalah unsur-unsur perhitungannya, yang kedua adalah teknis perhitungan dan contohnya, dan yang ketiga adalah metode pemotongan PPh 21 pegawai tetap. Unsur-unsur perhitungan itu dibagi menjadi ada 2 jenis penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan teratur. Definisinya adalah berupa gaji atau upah. Yang kedua adalah berupa segala macam tunjangan. Yang ketiga berupa imbalan dengan nama apapun. Yang keempat adalah diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang diterapkan oleh pemberi kerja. Dan yang terakhir adalah termasuk uang lembur. Jadi definisi dari penghasilan teratur ini adalah bukan berarti harus selalu setiap bulan dia terima. Nah, makanya di sini yang digarisbawahi adalah 2 hal, misalkan segala macam tunjangan. Dan yang kedua adalah termasuk uang lembur, karena bisa jadi dalam 1 tahun itu karyawan bisa jadi menerima uang lembur lebih dari 1 kali. Nah, atau misalkan ada jenis tunjangan seperti insentif kah atau tunjangan jabatan kah yang memang bisa jadi diberikan tidak setiap bulan. Nah, itu termasuk ke dalam kategori penghasilan teratur. Dan yang kedua adalah penghasilan tidak teratur. Definisinya adalah selain penghasilan yang bersifat teratur. Jadi selain keempat hal yang tadi di slide sebelumnya kita bahas. Jadi yang kedua selain penghasilan yang bersifat teratur tadi. Yang kedua adalah diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya. Jadi misalkan sebagai contoh adalah THR itu atau bonus itu kan diterima 1 kali dalam 1 tahun. Atau yang terakhir adalah imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Kedua jenis penghasilan ini nantinya teman-teman akan mengetahui perbedaan dalam proses perhitungannya. Jadi 2 hal ini nanti teman-teman akan tahu di sini di video ini nanti akan kita coba jelaskan bagaimana perbedaan cara melakukan proses perhitungan dari penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Nah, ini kalau kita lihat seperti yang dilihat di dalam slide ini adalah tampilan dari form 1721A1. Nah, ini yang biasanya kita gunakan sebagai dasar kita mengisi SPT tahunan. Nah, di dalam potongan form 1721A1 ini ada beberapa kategori. Nah, ini kita mapping dari jenis penghasilannya. Kalau untuk sesuai kalau kita lihat di dalam kolom uraian itu ada kode pajak. Kode pajak 2110001 adalah untuk pegawai swasta. Lalu untuk 21102 adalah untuk pegawai negeri. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam penghasilan bruto di poin 1 sampai dengan 6 itu termasuk ke dalam penghasilan teratur. Nah, di dalam poin 7 itu termasuk penghasilan tidak teratur. Di dalam penghasilan teratur itu di poin pertama ada gaji pokok, ada pensiun atau jaminan hari tua. Ada juga tunjangan pajak misalkan. Lalu ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam kolom ketiga. Lalu yang keempat adalah honorarium dan imbalan lain atau sejenisnya. Dan yang kelima adalah premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Nah, nanti saya akan jelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan premi asuransi. Lalu apa sih bedanya dengan iuran. Nah, nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya.
Yang keenam adalah penerimaan dalam bentuk natura dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman, mapping dari jenis penghasilan. Di dalam unsur-unsur perhitungan PPh 21 ada yang namanya biaya jabatan. Jadi, biaya jabatan ini merupakan persentase asumsi pihak perpajakan bahwa seseorang pekerja atau karyawan pasti memiliki pengeluaran atau biaya selama setahun pasti dalam hubungannya dengan pekerjaan, dan karena itu pihak perpajakan menetapkan biaya jabatan dikenakan tarif tetap 5% dikali penghasilan bruto setahun. Nah, kalau kita lihat di sini, rumus dari biaya jabatan adalah 5% dikali total penghasilan bruto, termasuk di dalamnya adalah penghasilan tidak teratur. Nah, di sini ada batasan biayanya, teman-teman. Batasan biaya di sini adalah maksimal 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Unsur selanjutnya adalah ada iuran pensiun atau jaminan hari tua. Nah, iuran pensiun di sini atau jaminan hari tua itu juga termasuk ke dalam kategori pengurang pajak. Nah, tadi untuk penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur termasuk ke dalam objek pajak, dan yang kedua adalah yang pengurang pajak, diantaranya adalah biaya jabatan. Nah, di dalam pengurang pajak selain ada biaya jabatan, ada juga yang namanya iuran pensiun. Jadi iuran pensiun itu atau jaminan hari tua itu juga termasuk ke dalam pengurang pajak kita. Iuran pensiun yang dapat menjadi pengurang adalah iuran pensiun yang dibayar sendiri atau melalui perusahaan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, biasanya untuk iuran pensiun di sini kita ada yang namanya di BP Jam Sostek, ada jaminan hari tua, ada juga iuran pensiun, atau bisa jadi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang mengikuti ada program jaminan pensiun di luar dari jaminan BP Jam Sostek, tapi memang pendiriannya telah disahkan juga oleh Menteri Keuangan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah pada kalimat iuran peserta yang dibayar sendiri. Jadi, yang dimaksud dari iuran pensiun atau jaminan hari tua ini adalah yang persentasenya dibebankan oleh karyawan, dibebankan atau dibayarkan oleh karyawan melalui gajinya setiap bulan. Nanti akan saya jelaskan mengenai mana aja sih yang masuk ke dalam kategori objek pajak, mana aja sih yang masuk ke dalam kategori iuran kategori pengurang pajak. Nah, sahabat edukasi sekalian, dalam yang tadi saya pernah sampaikan, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan iuran pensiun dan premi asuransi. Kalau dikategorikan jika ditanggung oleh perusahaan, iuran pensiun itu bukan termasuk penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21. Kalau premi asuransi itu penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21. Jadi iuran pensiun itu kalau yang porsinya perusahaan bukan penghasilan yang dikenakan PPh 21. Jadi porsinya perusahaan itu bukan termasuk objek pajaknya kalau untuk iuran pensiun. Tapi untuk premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan itu termasuk ke dalam objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Jadi premi asuransi itu justru memberikan tambahan sebagai objek pajak yang bisa memperbesar besaran potongan pajak kita. Nah, kalau dilihat dari yang ditanggung oleh karyawan, tadi yang kita jelaskan adalah ditanggung oleh perusahaan, sekarang yang kedua adalah ditanggung oleh karyawan. Iuran pensiun merupakan biaya yang boleh dikurangkan
Kalau premi bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan. Jadi kebalikan dari poin yang pertama tadi. Jadi iuran pensiun justru bisa menjadi pengurang pajak kita. Tapi untuk premi asuransi yang ditanggung karyawan itu bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan gitu ya. Jadi persentasenya ketika yang ditanggung oleh karyawan untuk iuran pensiun boleh menjadi pengurang pajak, tapi kalau untuk premi asuransi yang ditanggung oleh karyawan itu tidak diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Yang ketiga adalah pembayaran atau pengganti bagi penerima. Jadi uang pensiun atau jaminan hari tua itu ketika nantinya misalkan melakukan proses pencairan gitu kan, pencairan JHT pada saat misalkan pensiun atau berhenti bekerja, itu bisa menjadi objek pajak. Jadi setiap bulannya ketika kita membayar jaminan hari tua, justru kita itu setiap bulan menjadi pengurang pajak. Tapi nantinya ketika teman-teman mengklaim uang pensiun teman-teman atau mau mencairkan jaminan hari tua teman-teman, itu akan dikenakan pajak karena di situ akan berubah menjadi objek pajak. Yang sebelumnya ketika teman-teman menjadi karyawan setiap bulan menjadi pengurang pajak, ketika akan mencairkan justru akan menjadi objek pajak yang mana nantinya akan dibebankan perhitungan PPh 21. Untuk klaim asuransi kebalikannya, setiap bulan itu teman-teman dipotong besaran pajak karena menjadi objek pajak. Tapi ketika teman-teman mengklaim asuransi tentunya tidak akan dibebankan objek pajak. Misalkan teman-teman mengalami kecelakaan kerja atau mengalami mau menggunakan BPJS Kesehatan, tentunya ketika teman-teman mengklaim asuransinya tidak akan dikenakan pajak lagi seperti itu. Nah, sahabat edukasi sekalian, disinilah kalau kita lihat ini beberapa program dari pemerintah, dalam hal ini adalah BP Jam Sostek dan juga BPJS Kesehatan, itu ada pengkategorian yang mana sih yang termasuk objek pajak dan yang mana sih yang termasuk pengurang pajak. Nah, di sini saya berikan tanda warna hijau. Yang warna hijau adalah yang termasuk ke dalam objek pajak dan yang warna kuning adalah termasuk pengurang pajak. Jadi kalau kita lihat di sini untuk jaminan hari tua itu termasuk ke dalam objek pajak. Berarti bisa menjadi penambah potongan pajak kita. Dan yang kedua adalah jaminan kematian, itu juga termasuk ke dalam objek pajak untuk yang di porsi perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan itu yang dibebankan oleh pemberi kerja, dalam hal ini adalah perusahaan sebesar 4%, itu juga termasuk objek pajak. Nah, lalu apa sih yang menjadi pengurang pajak kita? Nah, yang menjadi pengurang pajak kita adalah di jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Tapi yang menjadi pengurang bukan yang dibebankan kepada pemberi kerja, tapi yang dibebankan kepada tenaga kerja, atau dalam hal ini adalah iuran yang dipotong persentasenya dari penghasilan karyawan. Contoh untuk jaminan hari tua itu bukan yang 3,7% yang menjadi pengurang pajak, tapi yang 2%. Lalu untuk jaminan pensiun bukan yang 2% sebagai pengurang pajak, tapi yang 1%-nya. Lalu yang ketiga untuk pengurang pajak, yang tadi yang pertama kalau kita coba review lagi adalah biaya jabatan, dan yang kedua adalah iuran pensiun atau jaminan hari tua porsi karyawan. Dan yang ketiga ada lagi yang sebagai pengurang pajak adalah PTKP. PTKP adalah singkatan dari pendapatan tidak kena pajak. Nah,
Di sini ada besarannya teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir adalah di tahun 2016 per tanggal 1 Januari 2016 PTKP kita sudah mengalami perubahan. Yang sebelumnya itu 36 juta untuk single pada tahun 2015 berubah per tanggal 1 Januari 2016 menjadi 54 juta untuk single, baik pria ataupun wanita. Nah, yang kedua, ketika pria menikah dan belum memiliki anak, status PTKP-nya atau status pajaknya menjadi K0. K0 itu berarti untuk PTKP-nya sebesar Rp58.500.000. Nah, jadi setiap layernya bertambah Rp4.500.000. Lalu ketika pria menikah dengan anak satu menjadi Rp63 juta, pria menikah dengan anak dua menjadi Rp67.500.000, pria menikah dengan anak tiga menjadi Rp72 juta, dan seterusnya. Jadi untuk maksimal yang ditanggung adalah dengan menikah anak 3. Jadi kalau misalkan ada pria yang mempunyai anak 4, 5 dan seterusnya, itu maksimal besaran PTKP-nya adalah Rp72 juta. Lalu bagaimana nih dengan PTKP-nya karyawati? Nah, karyawati sendiri untuk PTKP-nya sama untuk diri sendiri. Ketika dia belum menikah, dia masih terhitung sebagai TK atau tidak kawin. Itu besarannya tadi adalah Rp54 juta. Lalu yang kedua adalah PTKP untuk dirinya sendiri plus tanggungan karyawan kawin. Misalkan dia sudah memiliki tanggungan, tapi belum dia misalkan sebelumnya sudah pernah menikah lalu bercerai tapi masih ada anak, jadi statusnya menjadi K0 atau bisa jadi dibilangnya TK1. Nah, itu besarannya sama seperti K0. Besarannya Rp58.500.000 dan seterusnya. Lalu ada juga yang namanya PTKP untuk dirinya sendiri plus status kawin plus tanggungan. Nah, tapi di sini syaratnya untuk karyawati yang memang menanggung suaminya atau tanggungan lainnya di luar dari anak, itu biasanya diperbolehkan untuk melakukan proses perubahan PTKP dengan syarat suaminya tidak berpenghasilan atau yang ditanggungnya tidak memiliki penghasilan, dengan cara mengajukan surat keterangan tertulis serendah-rendahnya sekecamatan. Nah, jadi syarat untuk karyawati jika ingin menanggung misalkan di dalam anggota keluarganya, syaratnya adalah yang pertama dia tidak memiliki penghasilan, dan yang kedua tinggal satu rumah, belum menikah. Jadi misalkan contoh dia menanggung pertama menanggung suaminya, yang kedua menanggung misalkan adiknya misalkan. Nah, syaratnya menanggung adik dan suaminya adalah dia harus tinggal di dalam satu rumah yang sama, dan yang kedua belum menikah, dan yang ketiga adalah belum berpenghasilan, atau bisa jadi menanggung orang tua atau menanggung mertua. Itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tadi. Dan dari syarat-syarat itu silakan diajukan surat keterangan tertulis serendah-rendahnya sekecamatan. Dalam melakukan penentuan waktu PTKP atau penentuan melakukan proses perubahan PTKP itu dilakukan di dua hal. Yang pertama adalah keadaan pada awal tahun kalender, dan yang kedua adalah keadaan awal bulan dari bagian tahun kalender. Maksudnya adalah pegawai baru atau baru menetap dalam bagian tahun kalender. Kita contoh seperti ini. Misalkan ada karyawan yang menikah di tanggal 25 Desember 2019, maka proses perubahan PTKP-nya baru dapat dilakukan per tanggal 1 Januari 2020.
gitu ya. Jadi memang proses perubahannya harus dilakukan di awal tahun. Nah, atau sebagai contoh misalkan ada karyawan yang memiliki tambahan anak di tanggal 1 Juli 2020. Perubahannya baru berlaku dia menjadi K1 atau menikah dengan tanggungan anak 1 itu per tanggal 1 Januari 2021. Jadi tidak diperkenankan untuk melakukan proses perubahan PTKP itu backdate. Misalkan dia menambah anggota keluarga per 1 Juli 2020 lalu minta dilakukan perubahannya per tanggal 1 Januari 2020. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sesuai dengan ketentuan, proses perubahan PTKP dilakukan pada keadaan pada awal tahun kalender setelah perubahan status. Perbedaan ketika kita melakukan perubahan PTKP dengan kita memiliki NPWP, justru memang ada keistimewaan ketika kita memiliki NPWP pada saat pertengahan tahun kalender. Jadi, misalkan seperti ini, kita analogikan teman-teman misalkan baru memiliki NPWP. Teman-teman sudah join bekerja sejak Januari 2020. Tapi teman-teman baru memiliki NPWP misalkan di bulan Maret 2020. Nah, kalau PTKP setiap ada perubahan dilakukan awal tahun selanjutnya, tapi kalau untuk NPWP, ketika teman-teman yang sebelumnya tidak punya NPWP lalu teman-teman akhirnya sekarang sudah buat, itu bisa diajukan ke HRD untuk dilakukan perubahan menjadi orang yang memiliki NPWP dan diperbolehkan backdate atau bisa diaktifkan sesuai dengan awal tahun atau awal joinnya. Contoh, misalkan dia join per tanggal 1 Maret lalu baru punya per tanggal 1 Juni 2020, dia bisa di backdate per tanggal 1 Maret pada saat dia join. Kalau misalkan dia sudah join di bulan Desember tahun 2019, tapi dia baru melaporkan atau baru punya NPWP di bulan April 2020, maka proses perubahan NPWP-nya bukan dari Desember 2019 tapi dari Januari 2020 itu bisa dilakukan perubahan. Seperti itu teman-teman, keistimewaan untuk teman-teman yang belum punya NPWP silahkan dibuat. Selanjutnya dalam unsur-unsur perhitungan ada yang namanya penghasilan kena pajak atau yang disebut juga dengan PKP. PKP diperoleh dari penghasilan neto dikurangi PTKP untuk keperluan penetapan tarif. Nah, PKP ini harus dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Nah, sebagai contoh seperti ini. Misalkan setelah penghasilan neto teman-teman yang sudah disetahunkan itu dikurangi oleh PTKP lalu dapat PKP-nya sebesar 120.720.455 rupiah. Kalau sudah masuk ke dalam PKP itu harus dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh menjadi 120.720.000 rupiah. Seperti itu. Jadi pembulatannya adalah pembulatan ke bawah ribuan penuh. Selanjutnya adalah unsur-unsur perhitungan yang berupa tarif progresif pasal 17. Nah, di dalam tarif progresif pasal 17 itu terdapat 4 layer atau 4 lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah 0 sampai 50 juta rupiah. Untuk yang mempunyai NPWP, tarif progresifnya adalah 5%, dan yang tidak mempunyai NPWP, tarif progresifnya adalah 6%. Nah, 6% ini adalah 20% dari 5% atau 120% dari 5%. Jadi seperti yang slide sebelumnya dijelaskan, jika karyawan atau pegawai tidak memiliki NPWP, maka besarannya 20% lebih tinggi dari orang yang mempunyai NPWP.
20% dari 5% itu adalah 1%. Makanya untuk orang yang tidak memiliki NPWP dari lapisan pertama yang merupakan tarif progresifnya 5% adalah 6%. Lapisan yang kedua adalah dari 50 juta ke atas sampai 250 juta rupiah. Untuk yang mempunyai NPWP besarannya adalah 15%, yang tidak mempunyai NPWP besarannya adalah 18%. Di lapisan yang ketiga, jika lebih dari 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, yang mempunyai NPWP besaran tarifnya adalah 25%, yang tidak mempunyai NPWP besaran tarifnya adalah 30%. Lapisan yang keempat, jika PKP melebihi 500 juta rupiah, maka tarif progresifnya untuk yang mempunyai NPWP sebesar 30%, yang tidak mempunyai NPWP adalah 36%. Nah, di bawah ini kita bisa lihat contohnya penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 560 juta rupiah. Maka PPh 21 terutangnya jika masuk ke dalam tarif progresif adalah jika dia punya NPWP berarti 50 juta pertama dikali 5% sama dengan 2.500.000. Nah, karena 50 jutanya sudah dipakai, sisanya adalah 410 juta. Nah, karena 50 juta pada lapisan ke-1 sudah diambil, maka sisanya adalah di lapisan kedua. Lapisan kedua dikarenakan maksimal adalah 250 juta, maka yang bisa kita pakai hanya tinggal 200 juta rupiah karena 50 jutanya sudah digunakan di atas. Maksimal 200 juta rupiah dikali 15% sama dengan 30 juta rupiah. Dan dikarenakan masih ada sisa dari PKP-nya, maka masuk juga ke dalam layer yang ketiga atau lapisan ketiga. Di lapisan pertama sudah masuk 50 juta, lapisan kedua sudah masuk 200 juta rupiah, maka di lapisan ketiga itu bisa masuk 250 juta rupiah dikarenakan sudah maksimal 500 juta. Dari lapisan pertama 50, lapisan kedua 200, jadi total 250, ditambah lagi lapisan keduanya adalah 250 juta. Nah, seperti yang dilihat di atas, batasan maksimal di lapisan ketiga adalah 500 juta rupiah. Maka di dalam contoh ini yang masuk ke dalam lapisan ketiga adalah 250 juta rupiah dikali 25% sama dengan 62.500.000 rupiah. Lalu sisanya berapa? Sisanya adalah 60 juta. Jadi yang 500 juta tadi kan sudah digunakan. Jadi sisanya adalah 60 juta masuk ke dalam lapisan keempat. 60 juta dikali 30% sama dengan 18 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 113 juta rupiah. Jadi ketika PKP-nya sebesar 560 juta masuk ke dalam tarif progresif menjadi 113 juta rupiah. Jika yang tidak mempunyai NPWP menjadi 135.600.000 rupiah. Oke, baik sahabat edukasi sekalian, pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai teknis perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Ada dua metode penyetahunan dalam proses perhitungan PPh 21. Ada cara perhitungan penyetahunannya ada dua cara. Yang pertama adalah forecast dan yang kedua adalah weighted average. Nah, metode forecast itu adalah perhitungan PPh 21 bersifat estimasi atau perkiraan yang dilakukan hanya pada bulan yang bersangkutan, tanpa memperhitungkan penghasilan pada bulan-bulan sebelumnya. Penghitungan sebagaimana dicontohkan dalam Per 31 garis miring PJ tahun 2012 adalah contoh menggunakan metode forecast. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di Per 31 garis miring PJ tahun 2012 itu banyak metode-metode perhitungan yang memang menggunakan metode forecast di dalam contoh di peraturan tersebut.
Nah, di dalam metode forecast ini, jika melakukan proses estimasi itu hanya berdasarkan pendapatan yang dia dapat di bulan itu saja. Jadi tidak memperhitungkan pendapatan yang sudah dia dapatkan di bulan sebelumnya. Misalkan sebagai contoh, di bulan Mei misalkan terdapat THR. Jadi dia memperhitungkan hanya yang terjadi di bulan tersebut. Walaupun misalkan di bulan sebelumnya ada insentif misalkan cukup besar atau ada lembur yang cukup besar, itu tidak mempengaruhi apa yang dilakukan proses perhitungan pada bulan Mei tersebut. Jadi untuk metode forecast itu hanya melihat pendapatan pada saat bulan tersebut yang diestimasikan selama 1 tahun. Seperti itu. Dan yang kedua adalah weighted average. Weighted average ini disebut juga sistem running, di mana penghitungan PPh 21 mengestimasikan penghasilan berdasarkan penghasilan kumulatif. Metode ini memperhitungkan penghasilan pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi misalkan sebagai contoh seperti ini. Di bulan Maret, teman-teman sekalian pernah mendapatkan insentif sebesar 20 juta rupiah. Lalu pada saat di bulan April, pada saat teman-teman misalkan sebagai contoh tidak memiliki insentif, hanya besaran gaji pokok aja, yang biasanya pada saat di bulan Februari misalkan, di bulan Februari ini teman-teman dipotong pajak dikarenakan komponennya hanya gaji pokok misalkan, dipotong pajak sebesar Rp10.000. Pada saat bulan Maret ketika teman-teman ada nilai insentif misalkan sebesar 20 juta, potongannya menjadi 1 juta rupiah misalkan. Lalu pada saat bulan April teman-teman sudah tidak memiliki insentif lagi nih, pokoknya besaran pendapatannya sama persis dengan yang ada di bulan Februari. Secara perhitungan forecast hasilnya adalah sama dengan yang didapat di bulan Februari. Tapi ketika kita menggunakan metode weighted average, itu perhitungannya bisa berbeda karena dia memperhitungkan pendapatan bulan-bulan sebelumnya. Jadi pendapatan di bulan Maret, pendapatan di bulan Februari itu juga dikumulatifkan. Nah, itu bisa jadi pada saat di bulan April yang notabene penghasilannya itu sama dengan bulan Februari, itu besaran potongan pajaknya bisa lebih tinggi dibandingkan Februari. Jadi kedua metode ini adalah metode yang memang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak atau peraturan perpajakan kita. Jadi tidak ada yang salah dari metode forecast atau metode weighted average. Kedua-duanya dibenarkan karena kedua-duanya juga yang terpenting adalah pada saat proses perhitungan di Desember itu menghasilkan perhitungan yang nihil, seperti itu. Saya juga akan menjelaskan mengenai metode pemotongan PPh 21 pegawai tetap itu ada 4 metode. Yang pertama adalah net method. Metode di mana PPh pasal 21 oleh karyawan ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi semua pajak kita di dalam slip gaji itu ditanggung oleh perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan net method. Yang kedua adalah gross method, di mana metode di pemberi kerja melakukan pemotongan PPh 21 langsung dari penghasilan karyawan. Jadi seluruhnya pajak pasal 21 itu dibebankan ke karyawan. Lalu yang ketiga adalah gross up method, di mana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan. Jadi di sini perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan untuk seluruh penghasilan yang dia diterima. Dan yang terakhir adalah mixed method, di mana metode ini adalah memberikan tunjangan pajak pada beberapa jenis penghasilan saja. Jadi tidak semuanya diberikan
tunjangan pajak seperti halnya gross up method gitu. Lalu bagaimana sih teknis perhitungan PPh 21 pegawai tetap? Jadi memang dari sekian slide yang sudah saya jelaskan dari awal sampai dengan terakhir itu adalah dasar proses perhitungan PPh 21. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana melakukan teknis perhitungannya sesuai dengan yang tertera pada Per 31 PJ tahun 2012. Nah, untuk perhitungannya saya akan menjelaskan pada episode selanjutnya. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, and share video-video yang ada di dalamnya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mantengin channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pembahasan kita adalah teknis perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Zombie apocalypse.